Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Irwana Briansyah, nomor absen 21, kelas 11 E3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 jenis Arduino dan 10 jenis microcontroller. Untuk yang pertama ada 10 jenis sensor Arduino. Yang pertama ada sensor sidik jari atau fingerprint. Sensor sidik jari atau yang biasa disebut fingerprint ini biasanya digunakan sebagai akses keamanan pada suatu sistem. Yang kedua ada sensor pil. Cara kerjanya yaitu dengan membaca pergerakan objek yang memancarkan radiasi inframerah, termasuk manusia. Jadi sensor ini tak akan mendeteksi gerakan pada benda mati. Untuk yang ketiga ada sensor akselerometer dan giroskop. Sensor yang satu ini memiliki dua kemampuan sekaligus, yaitu mengukur percepatan objek yang bergerak secara dinamis maupun statis. Yang keempat ada sensor tegangan, berfungsi mengukur tegangan listrik pada suatu rangkaian. Contoh tipenya yaitu ZMPT101B. Yang kelima ada sensor cahaya. Sensor cahaya ini merupakan resistor yang nilainya dapat berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk atau mengenai permukaannya. Untuk yang keenam ada sensor lokasi. Sensor ini berfungsi mengirimkan lokasi koordinat tempat sensor tersebut berada. Contoh tipe sensor lokasi ini adalah GPS DY Neo 6MV2. Yang ketujuh ada sensor suhu. Sensor LM35 memiliki kemampuan mengukur suhu dengan cara mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Yang kedelapan ada sensor kelembapan. Fungsi utama dari sensor kelembapan adalah untuk mengukur kelembapan udara yang ada di sekitar kita. Cara kerjanya yaitu dengan mengkonversi besaran kelembapan menjadi tegangan. Contoh tipe sensor kelembapan yaitu 808H5V5. Untuk yang kesembilan ada sensor flag atau tekuk. Sensor yang satu ini memiliki fungsi unik, yaitu mendeteksi kelengkungan. Sensor ini akan merubah resistensinya akibat adanya perubahan lekukan pada sebagian sensor. Untuk yang ke-10 ada sensor ketinggian air. Fungsi khusus dari sensor ini adalah mengukur ketinggian dari objek yang berupa zat cair seperti air, bensin, solar, minyak, dan sejenisnya. Untuk yang kedua ada 10 jenis microcontroller. Yang satu ada Arduino Uno. Jenis yang ini adalah yang paling banyak digunakan. Banyak sekali referensi yang membahas Arduino Uno. Versi yang terakhir adalah Arduino Uno R3 revisi 3, menggunakan Atmega 328 sebagai mikrokontrolernya. Yang kedua ada Arduino Duo. Berbeda dengan saudaranya, Arduino Duo tidak menggunakan Atmega, melainkan dengan chip yang lebih tinggi, ARM Cortex CPU, memiliki 54 input atau output, pin digital, dan 12 pin input analog. Yang ketiga ada Arduino Mega. Mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB Type-A atau B untuk pemrogramannya. Tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi, Atmega 2560. Yang keempat ada Arduino Leonardo. Bisa dibilang Leonardo adalah saudara kembar dari Uno. Dari mulai jumlah pin input dan output, digital dan pin input analognya sama. Hanya pada Leonardo menggunakan micro USB untuk pemrogramannya. Yang kelima ada Arduino Vio. Bentuknya lebih unik, terutama untuk soketnya. Memiliki soket XB. XB membuat Vio dapat dipakai untuk keperluan project yang berhubungan dengan wireless. Untuk yang keenam ada Arduino Lilipad. Bentuknya yang melingkar membuat Lilipad dapat dipakai untuk membuat project unik, seperti membuat armor Iron Man, misalkan. Hanya versi lamanya menggunakan Atmega 168. Yang ketujuh ada Arduino Nano. Seperti namanya, Nano yang berukuran kecil dan sangat sederhana ini menyimpan banyak fasilitas. Sudah dilengkapi dengan FTDI untuk pemrograman lewat micro USB, dan ada yang menggunakan Atmega 168 atau Atmega 328. Yang ke-8 ada Arduino Mini. Fasilitasnya sama dengan yang dimiliki Nano, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB untuk pemrograman, dan ukurannya hanya 30 mm x 18 mm saja. Yang ke-9 ada Arduino Micro. Ukurannya lebih panjang dari Nano dan Mini karena memang fasilitasnya lebih banyak, yaitu memiliki 20 pin input dan atau output, digital 12 pin input analog. Yang ke-10 ada Arduino Ethernet. Arduino ini sudah dilengkapi dengan fasilitas Ethernet, membuat Arduino kamu dapat berhubungan melalui jaringan LAN pada komputer. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.